Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding. Perkenalkan, kami dari kelas IF21F Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya Risma Marina beserta Aldi Mas Laksono dan Muhammad Arif Wicaksana akan menjelaskan mengenai prosedur dan fungsi dalam pemrograman modular. Let's check this out. Yang pertama adalah pengertian dari prosedur. Apa itu prosedur? Prosedur adalah seperangkat perintah yang dapat dieksekusi secara berurutan. Prosedur merupakan suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Prosedur merupakan bagian dari suatu program yang disusun secara terpisah untuk melakukan suatu tugas khusus atau fungsi tertentu. Perbedaan di antara prosedur dan fungsi adalah fungsi akan mengembalikan suatu nilai tertentu, sedangkan prosedur hanya menjalankan baris-baris program di dalamnya. Selanjutnya, pemanggilan prosedur. Prosedur bukan merupakan sebuah program yang berdiri sendiri. Artinya, prosedur tidak dapat dieksekusi secara langsung. Prosedur bisa memiliki parameter atau tidak. Jika sebuah prosedur tidak memiliki parameter, cukup dengan menuliskan nama prosedur tersebut. Seperti halnya pada fungsi, prosedur bekerja dengan mekanisme pemanggilan atau call return mechanism, yaitu dengan urutan langkah. 1. Prosedur dipanggil oleh kode pemanggil atau program utama maupun prosedur lainnya. 2. Sekumpulan operasi yang disimpan dalam prosedur dieksekusi. 3. Kontrol dikembalikan ke kode pemanggil. Selanjutnya, pendefinisian prosedur. Untuk mendefinisikan sebuah prosedur adalah sebagai berikut. Yang pertama, menuliskan nama prosedur. Selanjutnya, mendeklarasikan nama-nama konstanta, variabel, dan tipe data. Dan terakhir, menjabarkan rangkaian aksi yang dilakukan. Prosedur memiliki struktur yang sama dengan struktur program, yaitu terdiri dari bagian judul atau header, yang terdiri atas nama prosedur dan deklarasi parameter jika ada. Selanjutnya, bagian deklarasi, yaitu untuk mengumumkan nama-nama variabel yang digunakan. Terakhir, bagian deskripsi atau disebut juga dengan badan prosedur, merupakan statement atau aksi di dalam prosedur. Semua deklarasi di dalam prosedur bersifat lokal sehingga hanya bisa digunakan oleh prosedur itu saja. Sedangkan deklarasi di dalam program utama bersifat global sehingga dapat dikenali di seluruh bagian program. Secara sederhana, parameter merupakan variabel yang dituliskan di dalam kurung setelah nama prosedur dan fungsi. Dalam pembuatan program barisnya, diperlukan peruntukan informasi antara prosedur atau fungsi, serta pada blok program atau di mana nama prosedur atau fungsi tersebut dipanggil. Jenis parameter berdasarkan penulisan dibagi menjadi dua. Yang pertama, parameter formal. Parameter formal adalah parameter yang disertakan atau dituliskan pada saat sendiri, pada saat pendiri. Yang kedua, parameter aktual. Parameter aktual adalah parameter yang disertakan pada saat pemanggilan prosedur atau fungsi tersebut masih dilakukan. Passing parameter. Proses pengiriman data dari parameter aktual ke parameter formal disebut dengan transfer parameter atau passing parameter. Nama parameter aktual dan parameter formal boleh berbeda, tetapi harus memiliki tipe data yang sama. Di Turbo Pascal, parameter dapat dikirim, ditransfer secara nilai atau by value, atau secara acuan atau by reference. Di sini ada contoh prosedurnya ya. Di sana prosedur.cpp-nya include ditulis di include IO stream-nya, terus include conio.h-nya, terus using namespace standarnya, habis itu void-nya prosedur luas, terus dimasukkan ya
A-nya itu 2, dimasukkan lagi B-nya itu 3, terus di input lagi luasnya itu A dikali B. Jadi yang dihitung luasnya itu hasilnya nanti akan muncul ya. Jadi nanti di input mainnya itu prosedur luasnya. Selanjutnya adalah contoh prosedur yang memiliki parameter. Di sini judul prosedurnya adalah penjualan. Pertama kita masukkan dulu struktur prosedurnya, yaitu void diikuti dengan nama prosedur penjualan. Lalu dalam kurung kita masukkan juga parameternya dengan tipe data float, yaitu float A, float B, dan float C. Deklarasi variabel juga digunakan, yaitu float total, temp. Untuk deskripsinya, temp sama dengan B dikali C, total sama dengan temp dikurangi dalam kurung A dikali temp. Lalu untuk tampilannya kita masukkan cout, harga kotor barang, dan cout, harga bersih barang. Lalu kita kembali ke program utama, int main, deklarasi variabelnya float diskon, harga, jumlah, float total, dan temp. Deskripsinya pertama kita masukkan cout, program hitung harga barang. Lalu cout kita di sini juga memasukkan garis. Lalu cout masukkan harga barang, in harga. Perintah in ini nantinya user diminta untuk menginputkan harga. Lalu cout masukkan jumlah barang, in jumlah. Cout masukkan diskon barang, in diskon. Lalu cout penjualan dalam kurung diskon, harga, dan jumlah. Lalu program ini ditutup dengan perintah get. Hasil dari program tadi, di sini dapat kita lihat judulnya program harga hitung barang. Di sini masukkan harga barang sebagai contoh, kita masukkan 2000. Untuk jumlah barang kita masukkan 5, dan diskon barang kita masukkan 0. Setelah diproses oleh program, nantinya program akan menampilkan hasil, yaitu harga kotor barang adalah 10.000, harga bersih barang adalah 10.000. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi. Pengertian dari fungsi yaitu fungsi merupakan subprogram atau bagian dari program yang dibuat secara terpisah untuk melaksanakan fungsi tertentu yang menghasilkan suatu nilai untuk dikembalikan ke program utama. Fungsi pada hakikatnya serupa dengan prosedur dalam pelaksanaannya, tetapi harus mengembalikan suatu nilai ke program yang menggunakan fungsi. Prosedur hanya bisa mengembalikan nilai melalui parameter input atau output. Dengan adanya blok fungsi, maka akan mempermudah kita jika dalam program secara keseluruhan terdapat proses yang serupa atau sama. Jadi dengan blok fungsi yang telah kita buat, kita tidak perlu menulis ulang kembali, cukup dengan memanggil fungsi tersebut dengan cara memanggil nama fungsinya. Selanjutnya, struktur fungsi. Yang pertama yaitu function, diikuti dengan nama fungsi tersebut, dalam kurung input atau output, deklarasi parameter. Jika ada, parameter di sini berupa variabel dan bersifat opsional, jadi bisa kita gunakan atau tidak tergantung variabel yang kita gunakan, yaitu bersifat dinamis atau tidak. Kemudian tipe data fungsinya, tipe data fungsi ini harus sama dengan tipe data nilai yang akan dikembalikan oleh fungsi tersebut. Kemudian deklarasi, berisikan semua nama yang digunakan atau dipakai dalam fungsi dan hanya berlaku lokal di dalam fungsi, didefinisikan di sini, yaitu seperti variabel dan tipe datanya. Selanjutnya ada deskripsi, badan fungsi, berisikan urutan instruksi fungsi yang menghasilkan nilai dan akan dikembalikan oleh fungsi. Selanjutnya return hasil, pengembalian nilai yang dihasilkan fungsi, dan terakhir yaitu end function. Parameter fungsi. Parameter adalah nilai berupa variabel yang dikirimkan ke dalam fungsi yang kemudian akan ikut diproses di dalam badan fungsi. Dengan menggunakan parameter,
suatu fungsi akan memberikan hasil yang dinamis atau berubah-ubah setiap fungsi tersebut dipanggil. Parameter fungsi bersifat opsional, boleh kita gunakan ataupun tidak kita gunakan. Pertimbangan jika kita menggunakan parameter adalah jika variabel yang digunakan dalam fungsi bersifat dinamis atau perlu diubah-ubah sehingga parameter perlu digunakan, namun jika sebaliknya tidak perlu menggunakan parameter. Terdapat contoh fungsi dengan bahasa pemrograman C++. Untuk bahasa pemrograman C++, penulisan fungsi diawali dengan tipe data, kemudian diikuti dengan nama fungsinya. Pada contoh fungsi di sini terdapat fungsi dengan tipe data integer, nama fungsinya yaitu tambah, kemudian ada integer x yang merupakan parameter dari fungsi tersebut. Kemudian pada bagian deklarasi terdapat variabel hasil dengan tipe data integer. Bagian deskripsi yaitu hasil sama dengan x plus 5, x yaitu variabel dari parameter fungsi tersebut. Kemudian terakhir yaitu return hasil. Untuk program utama pada bagian deklarasi terdapat variabel bilangan dan hasil yang bertipe data integer. Untuk bagian deskripsi, cout masukkan bilangan bulat, kemudian in bilangan. Program akan menampilkan masukan bilangan bulat. Di situ kita diminta untuk memasukkan nilai bilangan bulat. Kemudian hasil sama dengan memanggil fungsi yang sudah ada tadi dengan mengetikkan nama fungsinya yaitu tambah dalam kurung bilangan. Kemudian cout hasil nl. Di sini program akan menampilkan hasil dari program fungsi yang kita panggil yang sudah ada tadi. Untuk tampilan programnya nanti akan tampil seperti ini, yaitu masukkan bilangan bulat. Di sini kita masukkan bilangan bulat, contohnya 15, kemudian hasilnya 20. Hasil 20 tersebut didapat dari proses program fungsi yang kita panggil tadi, yaitu x plus 5 sama dengan 15 ditambah 5, yaitu hasilnya 20. Untuk contoh yang kedua, terdapat fungsi dengan tipe data string, nama fungsinya yaitu siswa, kemudian parameternya string nama, string kelas. Kemudian pada bagian fungsi tersebut terdapat return nama plus adalah mahasiswa kelas plus Universitas Buana Perjuangan Karawang. Untuk bagian program utama, pada bagian deklarasi terdapat variabel nama dan kelas dengan tipe data string. Kemudian pada bagian deskripsi, cout nama mahasiswa, getLine in nama. Di sini program akan menampilkan nama mahasiswa. Di situ kita diminta untuk memasukkan nama mahasiswa tersebut. Kemudian cout kelas, seperti sebelumnya program akan menampilkan tulisan kelas. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nama kelas. Lalu cout siswa, kita memanggil program fungsi yang sudah ada tadi dengan mengetikkan nama fungsinya yaitu siswa dalam kurung nama kelas. Untuk tampilan program fungsi tersebut yaitu di sini nama mahasiswa kita masukkan contohnya Risma, kemudian ada kelas kita masukkan if21f, kemudian program akan memproses, kemudian keluarlah hasil Risma adalah mahasiswa kelas if21f Universitas Buana Perjuangan Karawang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.